Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot, sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi pada saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Orang yang pertama bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Lalu Abu Nawas menjawab, orang yang mengerjakan dosa kecil. Mengapa begitu? Kata orang pertama. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun mengangguk-ngangguk sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang yang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya orang yang kedua. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua itu lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas. Orang kedua itu pun manggut-manggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju, pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas. Orang ketiga itu pun merasa puas argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil, karena itulah yang tampak di matanya, jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar, sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun mahfum. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu bertanya lagi, wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanyanya. Mungkin, jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu.
"Bagaimana caranya?" tanya si murid. "Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru," ujar si murid antusias. Doa itu adalah, "Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi," yang artinya, "Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Kaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Banyak orang yang mengamalkan doa yang merayu Tuhan ini. Kisah selanjutnya. Di negeri Baghdad, dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat, sehingga ditakuti warga. Ia tidak bisa melihat perempuan yang cantik, terutama istri orang. Pasti dia ambil. Apabila membeli sesuatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian, memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. "Hai orang muda," kata Abu Nawas kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. "Apakah lembu itu akan dijual?" Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. "Lembu ini tidak dijual," jawab si pemuda, "karena ini warisan bapak hamba." "Lebih baik lembu itu dijual saja," Abu Nawas mencoba merayu. "Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak." "Betul juga kata Tuan," jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh Tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. "Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak," kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. "Ibu setuju menjual lembu ini," kata pemuda itu kepada Abu Nawas setelah keduanya bertemu lagi.
Bagus, kata Abu Nawas. Tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zolim itu. Oleh karena itu, berikan harga yang pasti. Sesudah itu, kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu, dan setelah itu aku akan menemuimu. Hei menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas. Tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga segitu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri. Namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun bantah-bantah dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar? Dan apa yang harus ku kembalikan? Kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zolim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya, sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang pun melayang. Barangkali memang itulah nasibku, apa boleh buat, keluhnya. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang pun melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas. Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantumu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zolim itu. Keesokan harinya, jam 7 malam, seorang wanita cantik berhenti di depan rumah si menteri zolim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Adinda, dari mana geranganmu asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa. Tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini.
"Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah," kata si perempuan itu dengan penuh iba. Lalu ia pun menangis. "Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Adinda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda," kata si menteri. "Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan," kata perempuan muda itu. "Kalau begitu silahkan Adinda duduk di sini. Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu," kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. "Hai Adinda," katanya, "sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu, karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana." "Jika demikian hendak ke Kanda, baiklah hamba ke sana," jawab istri si menteri. "Hai Adinda," kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong, "silahkan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi." "Baiklah," katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu," rayunya. "Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali." Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan," katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya, sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zolim itu sambil berujar, "Hai menteri zolim, aku bukan perempuan. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar. Bayar." Bak bik buk. Darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. "Mampuslah kau," teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu, berulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zolim. Di tempat lain, si istri menteri mendapat firasat buruk. Hatinya berdebar-debar keras. "Ada apa gerangan di rumahku?" pikirnya dalam hati. Maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah. Setiba di rumah, ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas, meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih, ia pun bisa menceritakan semuanya yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu. Buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya.
"Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati. Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya, usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong, pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan sorban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapa tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Ya, tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit." Lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya? Daun itu memang sulit dicari, tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan Tuhan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian, dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, dia ambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian, para pelayan itu kembali dengan tangan hampa, diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu si istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian, menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati. Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat lakinya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedangkan badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali." Dengan demikian, orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh, akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir. Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetapi tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda.
Ia tidak bergerak dan tidak bernafas lagi karena darah keluar dari hidung dan telinga. Saat ini menteri itu masih hidup, tapi pura-pura mati, kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati. Sebab jika ia masih hidup juga akan tidak dapat menjamin nasibmu kelak. Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya? Kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. Dekatilah kuburan menteri itu. Jika jenazah sudah sampai di liang kubur, berteriaklah keras-keras, akulah pemilik lembu. Kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya, setuju? Nah, ini uangnya, pergilah. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, akulah pemilik lembu. Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu. Sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu. Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi. Akhirnya ia terkejar dan tertangkap dan kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh para pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu? Tanya mereka. Aku tidak tahu sebabnya. Aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu, jawab si joki. Siapa yang mengupah kamu? Tanya anak-anak menteri. Abu Nawas, jawab si joki. Hai Abu Nawas, kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas. Kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku? Menganiaya bapakmu? Abu Nawas balik bertanya. Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu. Maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah. Oh begitu, kata Abu Nawas sambil senyum kecil. Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zolim, penipu, penganiaya, pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu
merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zolim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun ar-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau. Lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda Sultan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.